Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang banjir bandang. Kami dari kelompok 4 dengan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rina Putri dengan NPM G1B020020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Pusparani Kuring dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM G1B02000095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Kurnia Aranikda dengan NPM G1B020062. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza Wahidi dengan NPM G1B020101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Marsya Azina dengan NPM G1B020041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanda Adenias, NPM G1B020068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tugu Dwi Prasetyo, NPM G1B01624. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Aprita, NPM G1B020008. Banjir merupakan keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh sungai karena debit air lebih besar dari kapasitas sungai yang ada. Secara umum, banjir dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu karena sebab alam dan karena tindakan manusia. Secara alamiah atau sebab alam, turunnya hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan penjenuhan air di daerah tersebut berlangsung dengan sangat cepat dan tanah tidak bisa menyerap air lagi. 2. Secara non-alamiah atau tindakan manusia, yaitu sampah, kurangnya saluran air sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar, hutan gundul mengakibatkan area serap air berkurang, permukiman di bataran sungai. Hal ini membuat daerah sungai menyempit dan banyaknya sampah rumah tangga karena kebiasaan membuang sampah ke sungai. Terbentuknya banjir dapat dijelaskan dalam konsep fisika, yaitu konsep fluida. Pada prinsipnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan air menepati ruang. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditempatkan ke segala arah. Air hujan tersebut ada yang tertampung di sungai, waduk, bendungan, dan ada yang diserap oleh tanah, akar-akar pohon. Pada saat hujan turun dengan debit yang cukup deras, akan menghasilkan jumlah air yang banyak. Air dengan jumlah yang banyak membutuhkan luas penampang yang besar. Hal ini sesuai dengan teori fisika bahwa makin besar debit air, maka makin besar volume air yang dihasilkan setiap satuan waktu. Jika sungai, waduk, danau, atau bendungan tidak dapat menampung air yang terlalu banyak dan tanah tidak mampu menyerap air, maka air tersebut akan meluap dan mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga daerah yang dekat dengan sungai, bendungan, waduk, ataupun danau dapat terendam air dan menyebabkan timbulnya banjir. Kecepatan aliran air pada banjir dipengaruhi oleh debit air dan luas penampang. Semakin besar debit air, maka semakin cepat pula laju aliran air. Artinya, kecepatan aliran air berbanding lurus dengan debit air. Jika dikaitkan dengan gaya dan tekanan, maka dapat dijelaskan bahwa laju aliran air yang besar akan memberikan gaya yang besar, dan gaya yang besar akan memberikan tekanan yang besar. Laju aliran air juga bergantung pada letak ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin besar laju aliran air. Hal ini dikaitkan dengan konsep energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik.
Oleh karena itu, pada saat hujan turun dengan debit yang semakin besar, maka kecepatan air akan semakin besar. Begitu pula ketika air yang meluap dari sungai, bendungan, atau waduk yang jaraknya lebih tinggi akan memiliki energi kinetik yang lebih besar, sehingga kecepatan aliran air juga akan semakin membesar. Kecepatan air yang besar akan menyebabkan derasnya aliran air. Ketika aliran air ini menumbuk atau mendabrak benda-benda di sekitarnya, maka benda-benda tersebut akan ikut terbawa arus atau tetap berada di tempatnya. Ini tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan oleh laju aliran air. Laju aliran air yang besar akan menimbulkan gaya yang besar. Gaya yang besar ini memberikan tekanan pada benda-benda tersebut. Jika benda-benda tersebut tidak dapat menahan tekanan yang besar dari laju aliran air, maka benda-benda tersebut akan terbawa arus. Tetapi jika benda-benda tersebut mampu menahan tekanan dari laju aliran air, maka benda-benda tersebut akan tetap berada di tempatnya. Benda-benda yang biasanya mampu menahan tekanan aliran air ini adalah benda yang mempunyai luas penampang yang lebih besar dari tekanannya. Aliran air yang terjadi ketika banjir dapat berupa aliran turbulen, di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan. Pertukaran momentum ini akan menimbulkan pusaran arus yang deras sehingga menyebabkan kerugian yang dapat merusak bangunan-bangunan yang terdapat di sekitarnya. Dampak dari terjadinya banjir yaitu 1. Rusaknya fasilitas-fasilitas umum. 2. Kerugian material bagi masyarakat seperti rusaknya rumah dan kendaraan. 3. Putusnya aliran listrik karena biasanya banjir bandang merupakan aliran arus yang sangat deras sehingga bisa membuat tiang-tiang listrik rusak roboh. 4. Penyebaran penyakit. Air yang kotor tentunya menjadi sarang yang menyenangkan bagi para kuman, virus, dan bakteri. Tidak higienis membuat masyarakat mulai terserang beberapa penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan sebagainya. 5. Persediaan air bersih yang langka. Bisa menimbulkan kontaminasi air dari banjir dan membutuhkan membeli air bersih untuk minum. 6. Gagal panen. Bagi beberapa wilayah daerah perkebunan yang diterjang banjir, ada kemungkinan akan mengalami gagal panen. Akhirnya, hasil tani menjadi langka dan jadi mahal. Untuk mencegah timbulnya korban banjir dari masyarakat dalam menyelamatkan nyawa, harta benda, dan lain sebagainya, diperlukan suatu sistem penanggulangan banjir, seperti masalah banjir bandang di Ciwidey. Banjir ini merupakan salah satu banjir terbesar di tahun 2017. Banjir ini tidak mengakibatkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian materi seperti 4 rumah habis terbawa arus, 12 rumah dan 1 tempat ibadah masjid rusak berat, 30 rumah rusak ringan. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mencegah timbulnya kerugian di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan menerapkan EWS atau Early Warning System atau sistem peringatan dini. EWS didefinisikan sebagai serangkaian kapasitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan yang tepat waktu dan untuk memungkinkan individu, masyarakat, dan organisasi yang terancam bahaya untuk mempersiapkan dan bertindak dengan tepat dan dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian. Untuk mencegah terjadinya banjir, perlu dilakukan hal-hal sederhana tetapi memiliki dampak yang besar, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon yang banyak, sehingga daya serap air semakin besar, membuat gorong-gorong yang mempunyai pembuangan di sungai dan cukup besar, dan mengurangi atau mencegah pembangunan dekat sungai. Daerah yang nyaman untuk ditinggali bukan dilihat dari seberapa besar dan mewah perumahan tersebut, tetapi seberapa bersih, rapi, tatanan bangunannya, dan yang paling penting bebas banjir. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang bisa mencegah banjir. Meskipun hal itu sangat kecil, tapi memiliki manfaat yang besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.